Oh ini tekan ya nanti. Batak langsung tutup itu ya. Tutup tes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu di Adrijal Channel. Persiapan UTBK 2021, di mana konsep kita tidak banyak rumus, cepat, selesai, dan benar. Oke. Dalam mencapai cita-cita kita perlu kerja keras, bagian dari ikhtiar, kemudian bertawakal dan akan hasil yang kita inginkan. Itu dari salah seorang yang cukup terkenal. Nah, ada beberapa informasi yang mungkin perlu diketahui. Jadi ada perkembangan persaingan di UTBK itu. Jadi jumlah pesertanya dan presentasinya, di mana ada sedikit kenaikan kecil presentasi yang diterima, ya, sehingga peluangnya mungkin lebih besar ya. Oke. Nah, apa beda UTBK 2021 sama dengan 2020? Di 2021 ada tambahan di sini. Minimal 30% PTN berbadan hukum. Daya tampungnya sama. Basis ujiannya sama. Cuma jenis ujiannya di UTBK 2021 itu nambah. Kalau di 2020 ada cuma TPS, tes potensi skolastik, maka di 2021 ada tambahan TKA, akademiknya. Kemudian ujian campurannya di 2021 bisa, di 2020 enggak. Lebih mudah berarti ya. Alur pelaksanaannya setelah ujian UTBK, kemudian pengumuman SBMPTN. Jumlah ujian. Nah, jumlah ujiannya itu gelombang 1 12 sampai 18 April, berarti tinggal 2 bulan lagi. Gelombang 2-nya 26 April sampai 2 Mei. Berarti waktunya tinggal 3 bulanan lagi kurang. Jadi harus lebih banyak persiapan. Beberapa perguruan tinggi UGM tanggal 19 malah sudah ujian. Saya tahu dari murid saya. Oke. Jadwal ujiannya, registrasinya, pendaftarannya, sama pelaksanaannya bisa dilihat mungkin di halaman ini. Oke, langsung kita bicara soal. Di sini dia bilang bilangan kuadrat dan sekaligus bilangan pangkat 3. Berarti bilangan sebut yang merupakan bilangan kuadrat sekaligus bilangan pangkat 3. Oke. 8 nggak bisa, karena 8 bukan dari 3 kuadrat 9. 27 nggak bisa, 3 pangkat 3 iya, tapi dia bukan kuadrat. Yang paling benar adalah 64, karena 64 itu 4 pangkat 3 itu 64. 8 pangkat 2 itu 64. Berarti 64 pilihannya. Nah, bangun datar yang berikut di bawah ini, yang bangun datar yang merupakan bangun datar. Nah, bangun datar itu dia tidak punya volume, itu cirinya. Jadi saya tunjukin juga hitungan mudahnya. Jadi ada bangun datar, ini persegi, ada persegi panjang. Nah, saya nggak tahu namanya apa ini. Sebenarnya nggak perlu kita tahu namanya. Kemudian ada ini, kemudian ada ini. Nah, rumus yang saya pakai, saya nggak banyak rumusnya. Jadi rumus yang saya pakai ini jumlah sisi sejajar bagi 2 kali tinggi. Udah, jadi kita nggak perlu tahu namanya, apakah itu trapesium, jajar genjang, saya nggak peduli sekali namanya. Ini gambar saya juga kurang tepat nih, saya bikin ini seharusnya persegi, ini persegi panjang, tapi persegi yang hampir sama betul. Nah, kemudian bangun ruang juga. Biasanya rumus saya pakai lebih sederhana.
Nah, saya tulis juga di sini supaya mudah. Jadi saya bikin di sini ada kubus, ada balok, ada prisma, ada tabung, ada limas, muat, ini volume, ini luas permukaan. Ini sebagai informasi aja supaya kalian bisa lebih mudah. Nah, volume semua rumusnya sama. Luas alas kali tinggi. Luas alas kali tinggi. Nah, limas itu ada bentuk segitiga, maka kali sepertiga. Lebih mudah. Nah, volume luas permukaan ini empat-empatnya sama semua bentuknya. Jadi kita bilang prisma itu sebenarnya lebih kompleks. Jadi kita bisa bilang tabung itu prisma, cuman alasnya lingkaran, sehingga dibilang tabung lebih fix. Jadi balok itu prisma, cuman alasnya persegi panjang. Jadi prisma itu lebih kompleks. Jadi rumusnya adalah 2 kali luas alas tambah selimut, luas selimut. Jadi sederhana. Sementara limas itu luas alas tambah luas selimutnya. Alasnya cuma satu, dia nggak punya tutup tuh limas. Nah, sehingga di sini dia bilang yang merupakan bangun datar selesai, berarti persegi doang. Yang lainnya adalah yang merupakan bangun datar persegi trapesium 1/3 berarti selesai. Nah, ini bicara SPL, kita bisa katakan. Dia minta putuskan pernyataan satu apa. Cukup. Nah, karena dia logika, ini sebenarnya dia bicara konsepnya. Jadi logikanya kalau ada 2 variabel harus 2 persamaan. Kalau ada 3 variabel harus ada 3 persamaan. Jadi kalau dia di informasi 1 dia pilihan nomor 1 dia bilang Z sama 1, kita nggak bisa jawab karena yang tahu baru cuma 1 komponen. Kemudian X tambah Y sama 5. Nah, ini ada 2 informasi, tapi kita juga nggak tahu X dan Y berapa. Kalau mau bisa jawab berarti kedua pernyataannya kita bilang harus dipakai. Kalau nggak bisa jawab. Pernyataan 2 saya tidak cukup. Tetapi satu pernyataan saya tidak cukup, jawaban C. Karena dia ada 3 variabel X, Y, Z. Jadi harus ada logikanya ada 2 variabel yang kita ketahui. Kalau nggak bisa. Sementara untuk sistem pengerjaannya itu ada 5, ada substitusi, ada eliminasi, ada gabungan keduanya, ada metode grafix. Tapi kalau 3 variabel nggak bisa grafik karena dia 3 dimensi. Sama metode matriks yang paling mudah adalah metode eliminasi dan substitusi. Kita lanjut. Di sini bicara tentang peluang atau susunan. Ada 5 kursi yang disusun sejajar. Tempatin paling banyak 1 orang. Jadi 5 kursi yang sejajar. Oke. Banyak susunan 4 orang yang pada kursi yang sedia. Q24. P apa, Q apa. Sebenarnya bicara susunan. Kalau susunan kita bicara ada 2. Apakah dia permutasi atau kombinasi. Permutasi, kombinasi. Ini dipilih sebagian. Jadi sebenarnya kita bagi 2. Satu lagi faktorial. Faktorial ini kalau dipilih semua.
ini dipilih semua. Ini sebagian. Nah, mungkin adik-adik masih tahu apa tuh faktorial, karena ini sebenarnya istilah ini kalau faktorial belum dipakai di SMP ya, di SMA sudah mulai permutasi kombinasi. Nggak apa-apa, saya kasih tulis saja faktorial. Contoh misal saya bilang 5 faktorial, artinya adalah 5 dikali 4 terus sampai turun ke bawah sampai 1. Sementara permutasi ada 3 itu kejadiannya. Jadi rumus permutasi ada permutasi berulang, ada permutasi siklis, ada permutasi yang biasa. Sementara kombinasi rumus cuma 1, CNR n faktorial dibagi r faktorial n kurang r faktorial. Nah, kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan. Q24, Q itu apa? Nggak ada informasinya. Banyaknya susunan 4 orang pada kursi yang tersedia. Mungkin bedanya kuantitas. Oke. Berarti kita bilang sebenarnya 4 faktorial ini, karena ada diempat oleh 5 kursi yang langsung 5 faktorial, berarti karena dia bilang ada 5 kursi. C5 5 faktorial. 5 faktorial itu ada 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 20. Banyak susunan 4 orang. 4 orang yang dipilih. Kalau ini berarti dia milih 4. Berarti dia bilang C4 C54 C54 itu 5. Q24 otomatis P lebih kecil pada Q. Sejajar itu kejadian garis itu ada 2, sejajar dan tegak lurus. Sejajar itu artinya M1 sama dengan M2, sementara tegak lurus M1 kali M2 min 1. Nah, dia tanya sini di sejajar, berarti gradiennya harus sama. Jadi sebenarnya kita cari, nah ingat persamaan garis itu, persamaan garis lurus, rumusnya banyak, tapi kita hindarin rumus yang banyak. Kita ambil konsep dasarnya aja, Y sama dengan MX tambah C. Y sama dengan MX tambah C. Sehingga kita kejar ke sini, sehingga kita katakan, kita kalikan dapatnya 2X tambah AY sama dengan 5. Kemudian BX kurang 6Y, BX kurang 6Y sama dengan 7. Sehingga kita bisa katakan, kita kejar Y-nya. Sehingga kita katakan Y sama dengan 2 per A min 2 per A tambah 5 per A. Y sama dengan B per 6 kurang 7 per 6. Nah, dia tanya space jajar, maka M-nya sama. Ini ada X-nya. Nah, space jajar berarti kita katakan gradien sama. Sehingga kita katakan min 2 per A sama dengan B per 6. Sehingga AB sama dengan min 12. Jadi kalau kita tahu konsepnya lebih mudah. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Dia bilang gradiennya 4 kali absis B, absisnya. Oke. Gradiennya 4 kali. Sehingga bisa kita katakan Y sama dengan 4X tambah titik-titik. Dia bilang grafik itu melalui 2,42. 2 kali 2, 4 kali 2, 8. 8 tambah berapa? Supaya 42. 34. Sekarang maka nilai maksimum F sebesar B tercapai di titik X, maka 3. Oke. Nilai maksimum
nilai maksimum F tercapai. Oke. X sama dengan A 34, saya ambil aja 26 sorry, tambah berapa maksimum. Oke. Fungsinya adalah 4x tambah 34, itu yang kita pegang. Sekarang dia bilang sembarang ketahuan gradien garis singgung, nilai fungsinya maksimum 4 gradien 4 kali. Oke. Grafik itu melalui 4. Oke. Gradien itu 8 3. Oke. Maka nilai maksimumnya adalah 3 tambah B. Cara maksimum ini cara turunan. Oke, masukin aja. Berarti kita pilih sembarang. Kita ambil saya ambil X nya adalah 6. 24 tambah 34 58. Ambil saya 5 54. Saya ambil 8. Oke, saya lihat dulu. Oke. Ini dia bilang Gx itu adalah integral. Sementara bicara maksimum minimum itu bicara turunan. Dia minta, tapi ditanya fungsi Gx-nya. Jadi dia bilang Gx-nya. Gx itu adalah integral. Jadi lawan dari turunan. Setelah itu kita turunkan lagi sehingga bicara maksimum minimum. Dari grafik ini ketahuan fungsi naik turun dari fx nya, sehingga bisa katakan sementara maksimum minimum sama dengan turunan pertama sama dengan 0, turunan saat pertama sama dengan 0. Berarti kemungkinan titiknya adalah di 0, 2, dan 6 maksimum. Jadi kita uji sebenarnya, sehingga bisa kita katakan maksimumnya masih di 6. Oke. Ini ada soal fisika, percepatan. Mulai bergerak ke arah sumber X positif dari keadaan diam. Manakah pernyataan benar? Oke. Jadi, oke. Ini perlambatan sebenarnya karena A-nya negatif. Mula-mula bergerak dari keadaan diam. Mana karena berarti benda oke. Sementara V sama dengan dx per dt. A itu adalah dv per dt. Turunan. Supaya berarti kita cari V-nya, berarti V sama dengan integral ADT. Jadi kalau kita integralin dapatnya min 2t kuadrat tambah 3t tambah c. Nah, dia bilang diam, asumsinya V-nya 0. Kalau kita masukin sini, oke, berarti salah. Sebelum T 0,75 ini sebenarnya kalau dimasukin 0, semua A nya 0 kalau 0,75. Dia berak ke kiri. Oke. Kalau setelah baru mengalami percepatan, karena ini masih negatif, berarti sebelum berarti masih positif dia. Sebelum 0,75 dia mengalami percepatan. Sebelum perlambatan berhenti saat. Perlambatan kalau sebelum masih sebelum berarti masih kurang dari 3, 0. Masih positif dia. Masih positif kalau sebelum.
setelah 0,75 benda diperlambat dan berhenti, kemudian dipercepat. Dan perlambatan setelah 0,75 dia mengalami perlambatan. Nah, bergerak konstan dan cepat. Oke, jawabannya D. Ini ada ampermeter. Ampermeter itu harus dipasang, ampermeter harus seri. Kalau voltmeter harus paralel. Jadi harus tahu cara pemasangannya. Jadi kalau alat ukur, sini saya bilang alat ukur, cara pasang. Kalau ampermeter, sesuai dengan konsepnya, ampere itu alat mengukur arus, berarti harus seri. Kalau voltmeter, alat untuk mengukur tegangan, maka harus pasang yang paralel. Ini ampermeternya. Ketika sumber tegangan E1 diubah, sementara tegangan E2 tetap, ya. Oke. Ketika E1 diatur ketika E1 diatur dengan 2 volt, dan nilai E2 tetap ketika E1. Oke, berarti kita bikin bersamaan aja. Konsepnya kan sigma V tambah sigma IR sama dengan 0. Itu konsep dasarnya, harus kita tahu. Jadi dia ditambah, berarti kita nggak tahu S1-nya, S1 yang berubah ketika S1 2 volt, ketika S1. Oke. Berarti kita bilang E1 tambah E2 tambah 0,40 miliampere, berarti 0,04 R sama dengan 0. Kemudian sini persamaannya ini, oke, saya salah, mending saya nggak usah tulis ini 0,04, langsung sebelah IR aja. Kita masukin angkanya, dibilang E1 nya 2 volt, berarti sini 2 ditambah E2 itu konstan, ditambah 0,04 R sama dengan 0. Di persamaan kedua, E1 jadi 5 tambah E2 tambah 0,01 R sama dengan 0. Jadi kita pakai sistem eliminasi. Jadi dia minta R nya, karena E2 sama, kita kurangin aja, kita pindahin, berarti 0,04 R sama dengan tambah E2 sama dengan minus 2, 0,01 R tambah E2 sama dengan min 5. Saya hilangkan, saya kurang langsung, sehingga dapatnya 0,03 R sama dengan 3, sehingga R nya 100. Eliminasi matematika biasa. Nah, ini bicara di kimia, jadi harus tahu istilah oksidator, reduktor. Ini di redox ya. Jadi oksidator itu adalah zat yang berlawanan. Jadi kalau oksidator berarti mengalami reduksi. Reduksi itu artinya biloksnya turun. Oksidasi, biloks naik. Nah, kita hitung masing-masing di sini. Jadi Fe mula-mula di sini 2 jadi 3. Jadi naik dong berarti. Nah, logikanya H2O-nya kalau di sini berarti naik, berarti dia mengalami oksidasi. Berarti dia reduktor. Berarti reduktor oksidator, H2O oksidator. Ini naik itu reduktor, otomatis benar jawabannya. Jadi harus tahu istilahnya. Jadi
Bilox senyawa netral itu ada 0. Jadi ada aturannya, H itu harus positif 1. Aturan pertama, jadi aturan Bilox. Kalau di beberapa buku biasa sangat panjang, saya biasa permudah aturan Bilox. 1, logam harus positif. Jadi ini sesuai peringkat. Logam harus positif. Yang kedua, hidrogen adalah +1. Kecuali ketemu logam. Karena ada ranking 2 dia, kecuali ketemu logam. Sehingga dia bisa negatif. Contohnya adalah NaH. Maka H di sini -1. Yang ketiga, O adalah -2, kecuali ketemu sama dia ranking 3. Jika dia bisa kalah. Jadi contoh misalnya saya bilang NaO2, maka O di sini -1/2. Nah, dia nanya di senyawa peroksida, berarti logikanya O-nya adalah -1 karena H positif 1. Karena dia ketemu ranking 2 dan ranking 3, berarti ranking 2 lebih menang. Oke, sekarang nomor 3. Jadi ini ada 3 tindakan, berarti ya. Pertama dianjurkan dengan air, kemudian dicampur dengan basah, maka pH-nya berapa. Oke. Jadi harus tahu apanya, aturannya. Jadi kalau pencampuran dengan air ada 3 jenis biasanya pencampuran itu. Pencampuran itu ada 1, air ditambah air. Maka rumusnya V1K1 sama dengan V2K2. Yang kedua ditambah larutan sejenis. Jadi kalau dia asam sama asam, basa sama basa. Jadi rumusnya V1K1 tambah V2K2 sama dengan V total K total. Yang ketiga, berlawanan jenis atau biasa kita bilang asam basa. Nah, asam basa ini kita lihat lagi. Sebenarnya nanti kita lihat apakah dia jadinya buffer ataukah hidrolisis. Jadi kita kerjain soal ini, kita kerjain dulu. Berarti dia dicampurin. Jadi kita katakan V1K1 jadi 1 kali 1 sama dengan 100 kali K2 nya berapa? Sehingga K2 nya adalah 10⁻²2 molar. Nah, sekarang dia dicampur dengan basa. Jadi ini yang pencampuran ketiga. Jadi kita kerjain dulu. Oke, space-nya saya taruh di atas saja supaya mudah ya. Jadi kita katakan 50-nya diambil. Sama-sama 50. Nah, logikanya ini ada yang habis. Yang habis ini yang asam kuatnya, yang sisa basa lemah. Berarti ini buffer. Buffer itu adalah yang lemah plus garamnya. Itu buffer. Jadi kita kerjakan, berarti kita katakan HCl, di atas saya tulis HCl tambah NH3 menghasilkan, ini sebenarnya NH4OH seharusnya kita tulis. Jadi biasa orang tulis NH4OH menunjukkan basanya, ini berarti menghasilkan NH4Cl tambah H2O. Tambah H2O. Nah, kita hitung aja molnya. Berarti 50 dikali 10⁻², berarti 5 kali 10⁻². Ini 5 kali 10⁻² milimol. 5 kali 10⁻² milimol, satuannya milimol. Ini 5 kali, berarti 10 kali 10⁻². Ini 10 kali 10⁻².
sehingga ini habis, terbentuk ini 5 kali 10 min 1. Sementara rumus buffer itu, jadi ini buffer basah. Buffer basah itu kita hitung OH minusnya, sehingga OH minus rumusnya adalah KB-nya ada, rumusnya KB kali N mol basa per N mol garam. N itu valensinya, KB-nya 10 per min 5, N-nya 1, mol basanya sama mol basa sama mol garamnya sama-sama 1. Berarti dapatnya langsung 10 per min 5. Sehingga POH-nya adalah min log OH minus, sehingga dapatnya 5, sehingga pH-nya adalah 9. Ini saya terangin sehingga lebih panjang ya. Kalau udah terbiasa mungkin lebih cepat, pasti lebih cepat. Oke. Alhamdulillah selesai. Kalau ada yang kurang jelas mungkin bisa ditanyakan di komentar atau bisa dikirim ke email kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.